Baron Rokona. Bismillahirrahmanirrahim. Baron Lauqala lamun ngucap sopo al-waliyu wali, sopo al-waliyu wali, ngucape zawwajtukaha bimahri kaza, ngawinaken sopo ingsun ka ing sira, ngawinaken sopo ingsun ka ing sira bimahri kaza kelawan mahar samene. Ya. Mang Hayun, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mahar 10 juta misalkan. Saya mawari maharan 10 juta. Kemudian faqala maka ngandika sopo az-zauju jawaj. Kemudian oleh suamina, oleh si calon suami dijawab, qabiltu nikahaha, itu qabiltu narima sapa ingsun nikahaha ing ngawin mar'ah, saya terima nikahna, tos pengen saukur sakitu, tidak ditambah dengan kata-kata bil mahri al mazkur atau bimahri kaza. Walam yakulan orang ucap sopo si jawaz ala hadzal sodaq ingatase ikilah mas kawin, tenyebut-nyebut mas kawin nasabaraha. Padu qabil tu tazwijah, tidak ada tambahan bil mahri mazkur atau bimahri kaza. Bagaimana hukumnya? Seorang wali mengatakan saya kawinkan engkau dengan putri saya dengan mahar 10 juta. Tiba-tiba si suami menjawab qabil tu nikahaha, saya menerima nikahnya, dan si suami tidak menambahkan kata-kata mas kawin, ya, tidak menyebutkan kata-kata mas kawin. Pertanyaanana, sahkah nikah seperti tadi? Jawabna soha an nikah bimahril misil, soha mangkasah qawan nikahun nikah oleh sah bimahril misli kelawan mahar misil, bimahril misli kelawan mahar misil, mahar pasaran. Awawe model gitu pasaranna sabaraha biasana gitu, pasaran mas kawin. Jadi kesimpulannya sah tidak akarna sah. Terus berapa mahar yang harus dikeluarkan? Mahar yang harus dikeluarkan adalah mahar misil. Mahar terbagi, ada mahar musamma, ada mahar misil. Kalau mahrul musamma yaitu yang tadi disebutkan bimahri 10 juta. Nah, mahar 10 juta itu namanya mahar al musamma, mahar yang disebutkan pada waktu akad. Kalau mahar misil kalau mahar misil mah mahar sesuai dengan pasaran atau potongan dan tantungan. Potongan modal gitu teh mawar tetah beungeutna jakungna geulisna pasarna sabaraha mas kawinna umumna kita tanamaran arna mahar misil. Pek teh mahar misil lebih mahalnya wae ya, nah penting. Awakna jangkung, irungna mancung, kemudian gadona mancrit, panonna belo, alisna tebel laksana semut berduyun-duyun gitu. Gadona ndog sapoto, celingna gede sabeul, gede sabeul. Khilafan halenulayani lil bazi mari Imam Al-Bazi. Khilafan halenulayani lil bazi mari Imam Al-Bazi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yasihu la yasihu orasa opo an nikahu nikah ma'a ta'likin serta gantungaken, ma'a ta'likin serta gantungaken. Tidak sah nikah ma'a ta'lik sambil
digantungkan. Tidak sah nikah dengan adanya ta'liq atau penggantungan, ngagantungkeun kana sesuatu. Kalbai kaya makalbai hale madani be. Kalbai hale madani baik. Seperti halnya di dalam jual beli itu tidak sah kalau disertai dengan ta'liq, menggantungkan sesuatu. Bahkan ada bahkannya nih. Bal aula ay balin nikahu aula bi adam syihah. Bal aula balik utawi nikah iku aula lebih utama, bahkan di dalam nikah itu lebih utama tidak sahnya bila disertai dengan ta'liq. Kenapa nikah lebih utama tidak sahnya kalau ada ta'liq? Liikhtisasihi bimazidil ihtiyati. Karena tertentunya nikah bimazidil ihtiyati kelawan tambahe hati-hati. Hati-hati karena di dalam nikah itu harus lebih berhati-hati. Salah weh dina bab nikah ngawinkeun bahaya, sama dengan menjinahkan. Katakan dia kasaksi ya jangan mentang-mentang kamu disuruh jadi saksi merasa terhormat, hati-hati. Saksi itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Mata saksi kudu ngarti, ulah jalma bodoh dijadikan saksi. Ya, jadi saksi acan geus beres jam kumpul ku sah gitu. Siapa lah mana? Ujung-ujung ngomong saya ada saksi gejul gitu. Saksi mah ya panona ceulina. Panona kudu fokus tah dengan nempokeun tah lambena jelema nu akan. Ceulina kudu fokus. Bising salah ngucapkeun. Jadi di sini aja nih, misalkan kata wali saya tikahkan engkau. Nah tiba-tiba dia menjawabnya saya menerima nikahnya misalkan tidak pakai bil mahar, itu kan ceritanya beda gitu kan. Beda ceritanya. Harus orang yang ngerti. Kemudian harus mutasil. Harus dengarkan mutasil tidak. Kalau tidak mutasil maka berarti tidak sah qabulna gitu. Maka qabulna kudu diulangi deui. Kalau mun qabul kudu diulangi deui, wayana ijab oge kudu diulangi deui kan kudu mutasil teh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nikah itu harus lebih hati-hati dibandingkan dengan jual beli. Kalau di dalam jual beli itu tidak boleh adanya ta'liq, maka di dalam pernikahan lebih utama tidak boleh ada ta'liq. Mana contohnya ta'liq? Kaya yang tanggung ngucap sapa abu bapak lil akhari maring wong meneh seperti saudara bapak naneng alis teh mana mangsar mau ingkanat binti tulikot ingkanat lamun anak sapa binti anak wadon ingsun iku tulikot tulis dan tolak sapa binti Mang Uden, kalau putri saya ini sudah dicerai wa'tudat landen idahi sapa ya si binti wa'tudat lan idah sapa binti dan sudah selesai idah, maka faqad zawwaztuka, maka teman-teman ngawinakan sapa ingsun ka ing sirah ing bintun. Jang cek bapak mertua teh calon mertua. Lamun putri bapak cios dicerai jeung parantos beres idahna, bahasa lamun tuh berarti ta'liq. Kalau lamun atau kalau tuh ta'liq namanya. Maka sungguh bapak menikahkan kamu dengannya. Nah kemudian udah dijawab, dikabul. Pakobila maka nuli ngobul sapa si aho cek manggudan teh qabil tu tazwijah wa nikahaha li nafsi bil mahril mazkur. Apa dan apa sumabana maka kali-kali pertela opo inqidha indatiha tutuk indahe si bintun. Maka kali-kali pertela opoin gitu idatiha tutup idahe bintun. Kemudian ayat telepon kring barang diangkat, oh di sini
Neng kumaha ya nang bapak neng teh tos dicerai ku si ate bapak. Hah diceraikan terus malah ayeuna sudah habis masa idahna. Oh alhamdulillah atuh neng aya kitu mah kunaon si bapak masih gana bunga da ku bapak geus dikawinkeun ka Mang Uden tadi ari neng kan idahna geus beakna geus berleuwih ti saminggu berarti bapak ngawinkeun teh dalam kondisi sudah bebas sudah beres dari iddah. Tuh sah tidak pernikahannya? Tidak sah karena ada kata-kata taklek, ada kata-kata pengandaian sanajan memang iddahnya sudah habis. Gitu ya. Kan sudah selesai iddahnya, iya sudah selesai, tapi kan masalahnya ada bahasa taklek nah ini yang bikin tidak sah. Jadi mau diulang iddahnya wayah kata ijab kabul deui. Wa innaha lan satemene bintun iku azinat ngizinan sapa bintun laha lahu maring abun. Dan kemudian sudah jelas bahwa anaknya itu mengizinkan kepada ayahnya untuk menikahkan dia dengan Kang Uden misalkan. Nah itu tetap tidak sah karena ada unsur takleknya, ada unsur penggantungan, temenang ngagantungkeun pernikahan. Jadi sah tidak pernikahan anak pala yasihu maka ora sah apa nikah lifasa disigot bil bitalek karena fasade karena rusak segot kunaon tah rusakna eta segot teh bitalik ku sebab ayana talek titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahasa alan parantos ngabahas sapa badum sapali ulama asyhad ing sihat. Sebagian ulama telah membahas sah cenah ieu mah hukumna lamun kumaha. Wing kana kulana mauliyati. Ing dalam contoh ing kana fulana mauliyati faqad jawaztukaha. Ing kana lamun ana sapa fulana neng fulana iku mauliyati wadon kang dan walene ingsun. Jeung si bapak teh lamun neng fulana teh adalah anak yang diwalikan oleh saya atau saya sebagai walinya, maka faqad zawaztu maka teman-teman ngawinakeun sapa ingsun ka ing siraha ing fulana. Kalau neng fulana itu adalah orang yang diwalikan oleh saya, maka sungguh saya menikahkan kamu dengannya. Eta sah hukumna tah. Kan aya bahasa in kana, eta mah in kana eta mah tidak membahayakan gitu ya. Wa bi zawajtuka in syita lan dalam lafaz zawajtuka in syita Mang Uden. Zawajtu saya menikahkan ka sampean, zawajtuka saya menikahkan engkau in syita lamun engkau mau, in syita lamun ngarep sapa sira. Ini ada bahasa in syita berarti ada bahasa taklek, tapi taklek di sini mah itu tidak apa-apa. Tetap pernikahanana dihukuman sah. Kalau banyak seperti dalam bab baik. Kenapa? Karena in di sini tidak mengandung unsur taklek dalam hakikatna. Izla ta'liqo karena oranana taklek itu tetap bil hakikat in dalam hakikatna. Lantaran eta mah tidak ada taklek. Tidak bermaksud mentaklek di sini. Yang dilarang itu andai kata bermaksud menggantung ini kan tidak bermaksud menggantungkan. Wala ma'ataqitin dan tidak sa'i wala yasihu ma'ataqitin. Lan ora sah nikah ma'ataqitin sertane maktu atau ngawaktu-waktu. Ma'ataqitin sertane ngawaktu-waktu tidak sah menikahkan dengan takkid, dengan disertai membatasi dengan waktu. Lin nikah bimuddatin ma'lumatin kelawan mangsa kang maklum, bimuddatin ma'lumatin kelawan mangsa kang maklum, baik masanya itu masa yang maklum seperti mana contohnya kasanatin 1 tahun. Saya tikahkan engkau dengan putih saya selama misalkan 1 tahun, nah, itu berarti kan membatasi dengan mudah maklumah masa yang maklum. Gitu. Sok Bang Depikri, namun mau majeng anak kurang tak kawin, tapi 1 tahun banyak tahun harap dibikin ke Mang Romi. Hitung-hitung piala
bergilir. Terus pernikahan anak kawas naon wae. Atau au majhulatin atau mudah kang majhul. Atau kalau mudah kang majhul. Seperti saya tikakan engkau dengan putri saya selama hidupnya Mang Jaid. Hari hidup Mang Jaid itu adalah masa yang majhul karena yang namanya usia, umur itulah tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu tentang masa lalu. Yas'alunaka 'anir ruh. Yang namanya mau tidak ada yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik masanya itu maklum ataupun masanya itu majhul. Maka apa yafsudu maka rusak apa nikah. Yafsudu dibaca rofa karena menjadi fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari. Yang tajarud disebut tajarud, non tajarud teh sepi daripada amil nawasib dan amil. Nah, li sihatin nahyi kana sahe larangan an nikahil mut'ati saking nikah mut'ah, an nikahil mus'ati saking nikah mut'ah, karena ada larangan yang sahih mengenali nikah mut'ah. Apa ini nikah mut'ah teh? Wa huwa uti nikahul mut'ah iku al muaqqatu nikah kang den waktu-waktu. Nikah mut'ah teh nikah anu dibatasi dengan waktu ya. Ada orang Arab misalkan mau ke Bogor 1 bulan ya, daripada nganggur ya ini nikah itu dibatasi selama 1 bulan, itu biasanya di Bogor gitu. Apa benar kadang-kadang menang biasa harus pada nyaho bulan-bulan sak itu suka banyak orang Arab cenah lomba pisang Ambon cenah lumayan ini daftar ke mucikari ke Macomlang sebulan dikawin cenah gitu. Mending lamun apa benar teh buka salaki deh kan izin heulanya cenah gitu. Abdi kata ka we heula sakedeung ka Bogor. Eta. Alhamdulillah. Tapi biasanya orang Cianjur gitu. Tetangga Bogor we gitu. Orang kampung di daerah ada dulu saya banget sama orang Cianjur. Biasana. Mata Cianjur di daerah Jawa Barat sama di daerah orang Indramayu gitu kadang-kadang. Keren lah. Biasana gitu. Ai lamun teu biasanya teu modal mun biasana gitu orang namanya. Jadi Cianjurna Indramayu Cianjur gitu. Cenah gitu. Tetap jangan heran di Arab itu banyak orang TKW itu dari Cianjur dan dari Indramayu gitu. Ai Cirebona ya tempat beda gitu. Dan tetangganya sarua gitu. Nah, bahkan dulu pernah di Sumedang itu ada di mana? Di Masjidnya Lindung. Ketika ada penggerebekan perempuannya di mana itu dari mana? Ternyata dari Indramayu. Kasantin Indramayu kudu dilamonong mata dakwah lumayan ya. Wahwa apa sih nikah mut'ah teh iku al muaqqat nikah anu dibatasi ku waktu walau bi alfi sanatin lan sanajan kelawan 1000 tahun sanajan lilana 1000 tahun nu ngaran-ngaran dibatasi ku waktu mah itu disebut nikah mut'ah. Saya nikahkan kau dengan putri saya sebanyak selama 500 tahun itu tetap masuk kategori nikah mut'ah. Walaisa lan orana iku minhu setengah saking mut'ah. Opoma barang laukola lamun ngucap sapa wali kumaha cek wali teh jawaztuka mudata hayatika au hayatiha ini bukan termasuk nimut saya kawinkan engkau ngawinakan sapa ingsun ka ing sampean ha ing marah saya kawinkan engkau dengan wanita muddata hayatika selama engkau hidup eta nikah mut'ah lain tah. Bukan, walaupun dibatasi dengan waktu dengan hidup lantaran memang tidak mengarang nikah mas seumur hidup kan. Saya nikahkan kau selama engkau masih hidup, berarti dibatasi dengan hayat dengan hidup. Pertanyaan anak, apakah termasuk nikah mut'ah? Oh ini mah tidak termasuk nikah mut'ah.
au hayatiha atawa uripe marah. Naon sababna bukan termasuk nikah mut'ah li'annahu kana satamana zawajtukaha iku muqtadul aqdi tatrapane akad. Karena itu sih intisya sesuai dengan tuntutan akad, karena akad nikah itu ya selama hidup. Sok ayeuna mangrome berupa majikan sanajan geus aya geus maot mana moal dikawin berenang selesai. Da aya geus kawin geus maot mah sanajan geus oge sieun gitu. Coba tengah malam baru ada bayangan aja, itu bayangan istri walaupun itu cantik pasti takut kan. Iku muqtadul aqdi tatrapane akad balia pokok balik tetep opo asaruhu asal nikah ba'dal maut sawise maut. Wa yalzamu lan wajibu ing jawaz bi nikahil mut'ati ing dalam nikah mut'ah. Balik deui ka nikah mut'ah. Nah, kalau nikah mut'ah si A menikah dengan si B menggunakan sistem nikah mut'ah. Maksudnya nikah yang dibatasi dengan waktu tetap mahar mah kudu dibayar. Wal mahru mahru wa nasabu lan nasab wal idatu lan idah nasab anasab ka bapana tanunyeun menyetakna. Mahar wajib, idah juga bisa terjadi idah atau harus ada idah kalau cerai. Wa yasqutulan gugur apa alhaduha. Terus eta nikah mut'ah teh harus dihukum enggak pelakunya? Oh tidak gugur atau tidak mendapatkan hukuman si jawaz in uqida biwaliyin wa syahidaini. In uqida lamun den akadi sapa si apa nikah biwaliyin kelawan wali wa syahidaini lan saksi loro. Kalau memang dalam akadnya akadi oleh wali, aya walina kan peda eta si wali ngomong-ngomong waktu ya, membatasi dengan waktu. Nah, maka dikatakan nikah mut'ah, tapi nikah mut'ahnya yang diwaleni oleh wali. Kalau ada walinya maka tidak harus dihukum. Kumaha lamun akad nate ngan syukur suami istri cek mangromi teh kasami. Misalkan ka Zainab, Neng, saya kawin engkau dengan mas kawin dan sekian. Cek si istri abdi nampi dikawin ku AA buru-buru atuh geura praktekeun. Gitu. Saya tahu di akadan antara dia dengan si wanita, eta wajib dihukum. Disebut teh cinta satu malam. Diputing hayang akad seorang teh awena. Jeung laki akad paruduaan gitu tah gitu. Geus beres akad kamu diceraikeun ku salakina naon hukum dan jeung zina gitu. Ngerti enggak? Jadi di akadi yang melakukan akadnya itu cuma berdua, si laki-laki dan si wanita. Akad nikah mut'ah kan. Fa in uqida maka lamun den akadi apa nikah bainahu ing dalam antarane jawaz wa bainal mar'ati lan antarane wong wadon Mang Aji teh mangkat itu ka mana tah? Ka tempat sekrasi di mana Mang Aji tempat sekrasi nu alus. Di ditu teh papanggih jeung saha jeung Teh Dela. Del, kunaon aya di dieu? Ai Mang Aji aya naon di dieu? Wah, Mang Aji karek cerai jeung pamajikan keur stres ya. Sarua deula oge. Nah kitu keur stres cat payu-payu ya. Ayeuna minta jeung Mang Aji adalah ya Mas Kawin mah 5 juta ya gitu. Nah, itu duaan ngobrol tah. Saya menikahi kau dengan Mas Kawin. Eta nikah mut'ah. Walinya tidak ada, saknya tidak. Yang ada cuma mereka berdua. Eta mah kumaha? Fa in uqida bainahu wa bil mar'ah wajaba. Aya nata mah kudu dihadna gitu, hukum. Wajaba maka wajib bal haduhad wajib dihukum soter eta lamun sampai ngancelom gitu. In wati'a gitu. Lamun sampai nyelup sapa Mang Jaot sapa jaot. In wati'a lamun wati sapa jaot. Kan lamun Mang Aji dihukum maka teu wajib bayar mahar, da geus dihukum lagi, digentik hukuman. Wahai sewajabalan sakira-kirane wajib bopal haduhad lam yasbut maka ora tetep bopal mahrum mas kawin. Kalau dia dihukum maka tidak wajib bayar mas kawin, nasabnya juga tidak ada, idahnya juga tidak ada. Walama lan orangna barang ba'dahu sauwise mahar, naon yang segera mahar teh etane
Kita tadi lihat itu yang sesudah mahar apa? Nasab dan iddah. Wayan akhirulan dadi opo nikah bila zikri mahrin kelawan tanpa nutur mahar. Bila zikri mahrin kelawan tanpa nutur mahar fil aqdi dalam akad, di dalam akad tidak disebutkan mas kawinnya. Contoh saya kawinkan engkau dan saya tikahkan engkau dengan putri saya bernama Zainab misalkan dengan mas tetap tidak disebutkan mas kawinnya tidak dengan mas kawin ketika akad mas kawinnya tidak disebutkan. Nah itu pertanyaan sah tidak pernikahan seperti tadi? Jawabanana sah nikah dengan tanpa menyebutkan mas kawin di dalam akad. Tapi tetap mas kawin wajib dibayar itanya. Jadi menyebutkan mas kawin pada waktu akad hanya sekedar sunnah teu wajib. Woi bal yuzanu balik disunahkeun apa zikru nutur mahar fil akad. Wa qurihalan dan makruhakeun apa ikhla'u nyepiakeun akad anhu saking zikru. Wa qurihalan dan makruhakeun apa ikhla'uhu nyepiakeun akad anhu saking zikru. Makruh ketika akad tidak menyebutkan mas kawin. Nah, betul. Wa quriha. Tapi kalau yang mengawinkannya adalah lau zawwaja lamun ngawinakeun sapa sayyid amatahu ing amata sayyid lamun sayyid ngawinkeun amatna ngawinkeun amatna dikawinkeun eta si amatna teh bi abdihi kelawan hambane sayyid mangrumi teh boga amat boga hamba boga komplit ya amat mah awewe aya abid mah lalaki dikawinkeun tah amat mujal amat bikam jeung abid jaluna teh tah gitu. Nah, maka bagaimana lam yustahab maka orang yang sunatakan apa zikrul mahar eta mah lamun memang amat sendiri ditikahkan dengan hamba sendiri mah tidak disunahkan menyebutkan mahar lam yustahab ay zikrul mahri wa syuritolan den syarataken bizaujati dalam jaujah lan den syarataken bizaujati dalam jaujah ay alman kuhati tegese kang den kawinaken disyaratkan pada wanita yang ditikahkan opo kang den syarataken opo khuluwun sepi min nikahin saking nikah wa iddatin lan saking iddah min ghairi saking liyane zawaz. Jadi syarat wanita yang akan ditikahkan teh harus sepi dari pernikahan. Tegas nama si wanita tadi bukan istri orang lain, kemudian harus sepi dari iddah. Wa ta'yinin lan nang tuakeun wa ta'yinin lan nang tuakeun laha wa ta'yinin lan nang tuakeun laha kadu sahara laha kadue jauzah fa jawaztuka ihda banati maka ucapan engkau jawaztuka ihda banati batilun. Wa ta'yin lan tentu akan harus tertentu. Wanita yang akan ditikahkan itu harus jelas, harus tertentu. Misalkan kawin jeung sajin Zainab tah gitu. Maka perkataan jawaztuka ihda banati batilun. Jawaztuka ngawina ka jawaztuka maka utawi dawuh jawaztuka manane ngawinakeun sapa ingsun ka ing sira. Ihda banati ing salah suwiji piro-piro anak ingsun ing salah suci piro-piro anak ingsun iku batilun batal. Mang Sarul teh boga putrana dua, nu hiji Neng Mawar, nu hiji Neng Elis. Cek Mang Sarul teh Mang Romi, saya tikahkan kau dengan salah satu putri saya. Reka teteh nama teh Elis, teh raina mangga teh Mawar. Kan hati-hati Mawar perduri galak bisa dibintih gitu. Nah, itu sah tidak pernikahan seperti itu? Tidak sah karena tidak adanya kejelasan gitu. Tidak ta'yin, tidak tertentu walau ma'al isyarah walaupun disertai dengan isyarah nggak bisa, tetap tidak sah. Wa yaqilan cukup babatainu nang tuakeun biwasbin kalawan sifat au isyaratin atawa isyarah mana contohna jawaz juga binti jawaz itu ngawinkeun sapa ingsun ka ing sira binti anak wadon ingsun
Saya menikahkan engkau dengan putri saya. Bari didinya itu tidak ada lagi yang lain, berarti kan ta'yin tertentu. Walaisa lahu ghairuha. Walaisa lan oranana iku lau kada si wong sapa ghairuha liyane bintun. Au allati bidari atawa au allati atawa ing wadon bidari ing dalam rumah. Saya kawinkan engkau dengan putri saya yang berada di dalam rumah. Dan di rumahnya tidak ada selain putrinya yang itu. Wa laisalan oranana iku fiha ing dalam dar sapa kairwa yani allati sah itu pernikahan ada jelas berarti. Au hadhihi atau satikakan kau dengan perempuan ini. Wa in samahalan sanajan ngaranan sapa wali. Wa in samahalan sanajan ngarani sapa wali ha ing ya si hadhihi ha iya ziyadihi bi ghairi ismiha kelawan lian arane hadhihi bi ghairi ismiha kelawan lian aran hadhihi bil quli dalam sakabehane. Cek Mang Sahrul teh janten wali Mangjang Romi saya kawinkan kau dengan ini dengan perempuan ini namanya mawar padahal perempuan ini teh lain mawar nu ditunjuk teh ditunjuk mah karena Elis misalkan, tapi di ngaranan bil ghairi ismiha dengan nama yang lain tetap itu dihukumi sah karena dibantu dengan isyarat gitu ya. Paham enggak? Nah berbeda bi khilafi zawwajtuka Fatimah. Berbeda dengan perkataan saya kawinkan engkau Fatimah ta'in Fatimah. Wa in kana lan sanajan apa hadzal ismu isma bintihi anak iku isma binti aran anak barunya si wali. Bihilafi zawwajtuka Fatimah. Berbeda aibi hilabitai pilih sepakot. Berbeda dengan ketika kita menyebutkan Fatimah saja. Jadi mentakyinnya dengan menggunakan nama doang, gitu kan. Mana contohnya? Zawwajtuka Fatimah, saya kawinkan kau dengan Fatimah tanpa menyebutkan binti, cenah gitu. Saya mengawinkan kau dengan Fatimah. Kenapa? Palayapi, cukup dengan menggunakan bahasa gitu. Kenapa? Likasratil fawatim, karena banyaknya orang yang bernama Fatimah. Jadi kalau mau menikahkan harus disebutkan kata-kata bintuna begitunya. Saya menikahkan kau dengan putri saya. Tidak cukup saya menikahkan kau dengan Fatimah walaupun memang Fatimah itu adalah nama putrinya. La yakfi. Kenapa? Likasratil fawatim, karena banyak yang bernama Fatimah. Begitu maksudnya, paham tak? Jadi bikhilafi zawwajtuka berbeda dengan perkataan saya menikahkan kau dengan Fatimah, itu hukumnya tidak sah. Wa in kana isma binti, walaupun Fatimah itu adalah nama putrinya, jadi harus diapakan? Harus disertai dengan kata-kata binti. La inna waya ora lamun niat sapa akidah ini, la inna waya ora lamun niat sapa akidah ini la inna waya ora lamun niat sapa akidah ini. Akidahnya saja wali dan jawab haing Fatimah, kecuali kalau keduanya yakni siapa? Wali dan jawabnya meniatkan Fatimah anaknya si bapaknya, si bapak yang mengakadi, maka baru dianggap sah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Walau qala lana mengucap sapa si wali jawaztuka binti al-kubra, jawaztu ngawinaken sapa ingsun ka ing sampean binti anak wadon ingsun al-kubra kang gede. Saya tikahkan engkau dengan anak putri saya dengan putri saya yang gede. Kemudian si wali itu memberikan nama kepada putri yang gede tetapi dengan nama
putri yang kecil itu. Wa samalan ngaranan sapa wali aing kubro bismi sugro kelawan ngaran anak kang cilik. Maka sah cana jeung sah kawin eta. Soha maka sapa nikah bil kubro ilmu kang gede li anal kibaro kana satemene gede iku sifatun sifat qaimatun kang jumeneng bizatiha kalawan zati kubro bi khilafil ismi berbeda kelawan ngaran. Pak Kudima maka dan dinginakan opo kubro alih ngatasi isim. Pak Kudima maka dan dinginakan opo kubro alih ngatasi isim walau kola lala mengucap sapa wali cek wali tegir zawazduka binti Khadijah, saya menikahkan engkau binti ing anak wadon sun Khadijah nya eta neng Khadijah. Saya tikahkan engkau dengan putriku bernama neng Khadijah. Pabanat maka pertela, pabanat maka pertela. Paban maka padahal sapa Khadijah iku binta ibnihi anak wadon anak lanange si wali. Ternyata Khadijah teh bukan putrinya tapi putri anaknya, berarti cucunya ya. Sah tidak? So asal nikah asalkan innawaya lamunnya sapa akidah ini ing Khadijah, asalkan memang dia memaksudkan kepada Khadijah yang itu. Aw ayyana atau nang tuakan sapa wali hai Khadijah atau dia menentukannya dengan isyarat. Awalam yura patawa ora den kena waruhi lisulbi kadu ega wakasane wali lisulbi kadu ega wakasane wali sopo gairu asaliane Khadijah wa ilalan lamun ta ora nana inawaya wa ilalan lamun ta ora nana inawaya pala mangka ora sah wa syurita wa ba'al